warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Sandi sebagai salah satu anggota dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan beberapa bagian dari hasil proyek kami, yaitu proyek desain interior sederhana 3D untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah grafika komputer. Nah, adapun beberapa bagian untuk proyek kami. Yang pertama itu ada tujuan proyeknya itu apa, yang kedua deskripsi programnya itu seperti apa, yang kemudian yang ketiga ada implementasi transformasi seperti scaling dan lain-lain, dan yang terakhir ada cuplikan kodenya. Nah, kita masuk ke bagian pertama langsung saja, yaitu ke tujuan proyeknya. Oke, untuk tujuan proyek. Jadi tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat sebuah simulasi desain interior 3D sederhana menggunakan OpenGL dan FreeBlood. Proyek ini kami rancang sebagai media pembelajaran agar kami dapat memahami secara langsung bagaimana konsep grafika komputer 3 dimensi atau 3D diterapkan dalam sebuah program nyata. Nah, pada simulasi ini kami membuat satu ruangan 3 dimensi yang terdiri dari lantai, dinding, dan langit-langit. Ruangan ini berfungsi sebagai lingkungan utama di mana di dalamnya kami menempatkan beberapa furnitur atau perintilan-perintilan seperti meja, kursi, lemari, dan lampu. Seluruh furnitur tersebut dimodelkan dari bentuk dasar yaitu kubus yang kemudian diolah menggunakan berbagai transformasi sehingga menyerupai bentuk furnitur yang ada di dunia nyata. Nah, melalui pembuatan objek-objek ini, tujuan kami adalah melatih pemahaman tentang transformasi geometri seperti translasi untuk memindahkan objek, scaling untuk mengatur ukuran, dan rotasi untuk mengubah orientasi objek. Kami juga belajar bagaimana mengatur transformasi lokal pada setiap objek agar bagian-bagiannya dapat disusun dengan rapi tanpa saling memengaruhi. Selain fokus pada pemodelan objek, proyek ini juga bertujuan untuk menerapkan sistem kamera yang interaktif di dalam ruangan 3 dimensi tersebut. Kamera dapat digerakkan ke berbagai arah serta diputar sehingga interaktif di dalam sehingga pengguna dapat menjelajahi ruangan dan melihat interior dari sudut pandang yang berbeda-beda. Hal ini membantu kami memahami bagaimana posisi dan orientasi kamera memengaruhi tampilan sebuah scene 3 dimensi atau scene 3D. Adapun beberapa tujuan lainnya yaitu menambahkan unsur interaktivitas seperti pengaturan zoom yaitu zoom in dan zoom out, pergerakan furnitur, perubahan warna secara dinamis, serta animasi rotasi otomatis. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, proyek ini tidak hanya bersifat statis tetapi juga interaktif dan sangat mudah dipahami. Nah, untuk secara keseluruhan melalui proyek ini kami berharap dapat memahami hubungan antara objek, kamera, dan ruangan dalam grafika komputer 3 dimensi, serta meningkatkan kemampuan kami dalam mengimplementasikan konsep-konsep dasar grafika komputer menggunakan OpenGL secara praktis. Nah, untuk pemaparan tujuan proyek kami mungkin itu saja dari saya. Nah, untuk pemaparan selanjutnya akan dibawakan oleh beberapa anggota kelompok kami yang akan membawakan seperti beberapa cuplikan penjelasan coding dan lain-lain lah intinya. Terima kasih. Baik, di sini pada bagian ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai deskripsi program yang kami telah buat. Program ini dikembangkan menggunakan bahasa C++ dengan bantuan library OpenGL dan FreeBlood. Pada tahap awal, program melakukan inisialisasi grafis seperti mengaktifkan toggle depth test agar objek yang berada lebih dekat ke kamera dapat menutupi objek di belakangnya, serta mengatur mode smooth shading supaya perbedaan warna pada setiap sisi objek terlihat lebih halus. Ruangan 3 dimensi dimodelkan sebagai sebuah ruang tertutup yang terdiri dari lantai, dinding, dan langit-langit. Ruangan ini dibentuk dari sebuah kubus besar yang diskalakan sehingga menyerupai ukuran ruangan nyata. Setiap bagian ruangan diberi warna yang berbeda untuk
membantu membedakan antara lantai, dinding, dan langit-langit. Di dalam ruangan tersebut, kami menempatkan beberapa furnitur utama seperti meja, kursi, lemari, dan lampu. Masing-masing dimodelkan dari kombinasi beberapa kubus kecil. Setiap furnitur disusun menggunakan transformasi, translasi, dan scaling sehingga membentuk objek yang lebih kompleks namun tetap terstruktur. Seluruh objek ini kemudian digabungkan ke dalam satu scan utama. Program ini juga dilengkapi dengan sistem kamera interaktif. Posisi dan rotasi kamera diatur menggunakan variabel khusus, sehingga kamera dapat bergerak dan berputar di dalam ruangan sesuai dengan input dari pengguna. Untuk menampilkan tampilan 3 dimensi, program menggunakan proyeksi perspektif agar tampilan ruangan terlihat lebih realistis. Selain itu, program ini juga menyediakan berbagai fitur interaksi seperti pergerakan kamera menggunakan keyboard, pengaturan zoom, pergerakan meja secara interaktif, serta rotasi otomatis pada scan untuk membantu pengguna memahami cara mengoperasikan program. Ditampilkan juga teks instruksi di layar yang menjelaskan fungsi setiap tombol. Dengan kombinasi pemodelan objek, sistem kamera, dan interaksi pengguna, program ini mampu menampilkan simulasi desain interior 3 dimensi sederhana yang dapat dieksplorasi secara langsung. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada bagian deskripsi program kali ini. Mungkin teman saya akan menjelaskan bagian-bagian lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Nafis. Di sini saya akan menjelaskan implementasi transformasi pada kode program yang keempat. Pertama, kita masuk ke transformasi lokal objek untuk meja. Pada kode baris 124 sampai 125 itu digunakan untuk memposisikan objek. Sedangkan GL push matrix dan GL pop matrix ini kita membungkus objek agar objek lain itu tidak terganggu. Selanjutnya, kita masuk ke transformasi kamera. Pada kode baris 267 sampai 268 itu fungsinya untuk mempresentasikan arah pandang kamera, sedangkan kode baris 269 itu digunakan untuk mempresentasikan posisi kamera. Kenapa kita menggunakan nilai negatif? Karena pada OpenGL itu menerapkan transformasi kebalikan kamera terhadap objek. Selanjutnya, kita membuat GL scale untuk scaling global. Selanjutnya, rotasi otomatis scan. Itu kita membuat rotasi otomatis menggunakan variabel angle Y. Jika angle Y lebih besar 360, angle Y dikurang sama dengan 360 untuk menciptakan rotasi. Selanjutnya, kita masuk ke transformasi kamera, gerak, dan rotasi. Kita membuat kontrol V, A, S, T, Q, E, R, F, T, G, Z, X untuk menggunakan fungsi trigonometri. Kita membuat kontrol W untuk ke depan, S untuk ke belakang, A untuk ke kiri, D untuk ke kanan, Q untuk ke atas, E untuk ke bawah. Untuk fungsi trigonometrinya itu kita bisa lihat di sini. Selanjutnya, kita membuat kontrol R untuk melihat ke atas, F untuk melihat ke bawah, T untuk melihat ke kiri, G untuk melihat ke kanan. Selanjutnya, scaling global. Kita membuat kontrol untuk scaling. Z itu untuk zoom in dan X itu untuk zoom out. Selanjutnya, kita masuk ke reset transformasi. Di sini, kita membuat kontrol C untuk mengembalikan semua transformasi ke kondisi awal. Sehingga kita lebih mudah
Kembali ke tampilan default. Selanjutnya kita membuat Ctrl P untuk menghentikan rotasi dan mengaktifkan rotasi atau menonaktifkan. Selanjutnya kita membuat kontrol untuk transformasi lokal objek pada meja. Di sini kita membuat kontrol glut key up untuk arah atas, key down untuk ke bawah atau ke belakang, key left itu untuk ke kiri, key right untuk ke kanan. Nah, kesimpulannya itu adalah implementasi transformasi pada program ini mencakup transformasi kamera interaktif, scaling global sebagai zoom, rotasi otomatis scan, dan transformasi lokal pada monitor. Itulah yang saya dapat jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagian duplikat code, ya sebagian kode. Yang pertama dulu adalah variabel kamera dan inisialisasi. Jadi fungsi kode ini untuk mengatur kondisi awal kamera dari sumbu X, Y, dan Z. Dari X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya 15. Kemudian kamera rotasi mengatur rotasinya dari X 0 dan Y juga 0. Kemudian bagian mode speed basikan 0,3 dan root speed isikan 3 dan 0. Ini mengatur kecepatan kamera mulai dari rotasi hingga gerakannya. Kemudian bagian ini mengkonversikan nilai derajat ke radian itu. Ya, nanti digunakan pada bagian keyboard itu untuk mengatur posisi kamera, maju mundur kiri kanan. Kemudian ada bagian skala dengan inisialisasi nilai 1, kemudian status, kemudian inisialisasi auto rotate ini akan otomatis berputar jika inisialisasi awalnya itu true, untuk menyimpan nilai statusnya. Jika false maka dia tidak berputar. Kemudian ada float angles untuk mengatur rotasinya dari X dan Y itu bernilai 0. Untuk tambahan ada posisi meja, kita mengatur posisi awal meja itu bagian X bernilai 3, Y bernilai 4, dan Z bernilai 3. Nanti yang digunakan untuk penginputan keyboard yang itu di bawahnya bernilai DexX itu adalah nilai dari variabel DexX, begitu juga dengan Y dan Z. Ini akan digunakan pada saat reset. Kemudian pada bagian warna, kita mengatur warna temboknya, inisialisasi awal itu ini dari red, green, dan blue. Begitu juga furniturnya dan lampunya. Kemudian kita masuk di bagian transformasi kamera dan variabel kamera dan inisialisasi sudah. Kemudian kita masuk ke transformasi kamera dan pemanggilan scan di display. Mana display? Jadi fungsi gel cleaner itu bertujuan untuk membersihkan berwarna dan kedalaman warna. Kemudian bagian gel matrix itu bertujuan untuk apa itu lagi istilahnya, mengaktifkan mode gel matrix mode, mengaktifkan mode matrix. Kemudian bagian gel road identity mengatur matriks menjadi matriks identitas. Kemudian bagian glue sensitif itu mengatur proyeksi dengan rotasi dengan apa itu lagi POV 60 derajat. Kemudian bagian gel matriks mode kita mengaktifkan mode matriks dengan mode view. Kemudian kita kayaknya ini fungsi untuk mereset memanggil load identitas. Kemudian kita masuk bagian gel rotate.
Gyrotext ini bertujuan menerapkan rotasi kamera pada sumbu X dan menerapkan rotasi kamera dan sumbu Y. Kemudian pada bagian Trans DSM itu bertujuan untuk menerapkan translasi si kamera. Kemudian pada bagian scale kita bertujuan untuk menerapkan skala pada seluruh scan. Kemudian pada bagian if autorate itu bertujuan jika statusnya true maka dia otomatis berputar secara otomatis sepanjang 360 derajat, dan status ini akan bertambah sebanyak 0,5. Kemudian kita masuk pada bagian push matrix. Push matrix ini untuk menyimpan matriks transformasi saat ini. Kemudian rotate itu menerapkan rotasi scan terhadap sumbu Y. Kemudian bagian drone scan kita pemanggilan function drone scan. Kemudian pada bagian pop matrix kita mengembalikan matriks dan transformasi sebelumnya. Kemudian berikutnya kita masuk ke gerakan kamera di keyboard. Pada pergerakan keyboard di sini. Pada pergerakan keyboard di sini kita menggunakan switch case. Apabila case-nya itu adalah W, maka kameranya akan digerakkan maju. Jadi fungsinya ini mengkonversikan nilai rotasi Y ke radian. Kemudian fungsinya ini menghitung nilai pergerakan dari sumbu X dan menghitung nilai pergerakan, maksudnya tuh kameranya ke sumbu Z. Begitupun juga dengan S, apabila ditekan S maka kameranya akan mundur. Dan di sini mengatur konversi Y ke radian, mengkonversi kamera ke sumbu X, mengkonversi pergerakan kamera ke sumbu Z. Begitupun juga dengan A, bedanya sama juga penjelasan kode yang di atas ini. Pada case A itu dia menggerakkan kamera ke kiri. Kalau case D itu dia menggerakkan kamera ke kanan. Kemudian pada Q dia itu menggerakkan kamera menuju ke atas, dan E itu menggerakkan kamera ke bawah. Dengan ada sedikit tambahan ini, recam, juga kita langsung ke bagian outputnya. Tadi W untuk maju, S untuk mundur, A untuk kanan. Kemudian di bagian kemudian pada bagian keyboard Z kita zoom out. Kalau fungsi case X itu kita zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Kemudian pada bagian itu saja bisa dijelaskan. Kemudian kita masuk pada bagian penggerakan meja dengan menggunakan input yang spesial keyboard. Di sini. Jadi fungsi penggerakan keyboard ini kita menginput keyboard spesial seperti yang digunakan itu panah untuk menggerakkan meja ke kiri, kanan, atas, bawah. Jadi untuk pergerakannya itu, jika inputan key-nya itu adalah key up, maka gerakan meja akan mengarah ke depan.
mana nih? Jika inputannya ke depan, maka dia ke depan, atau bisa dilihat di sini dia ke depan, tapi dilihat dari ini dia mundur. Kemudian kita panah ke bawah, dia akan juga mundur. Jika panah ke samping, dia akan ke samping kiri, dia akan kiri. Itu pun juga jika inputannya panah ke kanan, maka dia akan ke kanan. Itu fungsi. Jadi dia ke maju, mundur, kiri, dan kanan. Itu untuk inputan keyboard spesial, itu keyboard arrow. Kemudian terakhir itu pengresetan dan pengecekan warna. Nah, di sini. Case C. Jika kita menekan C, berarti kita ngereset ya apa yang kita lakukan sama ini. Misalnya ini apabila kita tekan C, maka dia kembalikan ke posisi semula, yaitu posisi kamera dari sumbu X, Y, dan Z, rotasi si kamera dan skalanya. Kemudian warnanya juga akan ikut ke reset ke semula atau inisialisasi awalnya. Oh ya, kemudian pada input cast spasi ini bertujuan untuk membuat warna random dari hasil yang dihasilkan dari float per nmax. Berarti dia mengacak angka, menghasilkan angka warna menghasilkan angka yang dimana pembagian warna dari red, green, dan blue untuk bagian wall. Begitu juga furniture dan lamp, bagian lamp, yaitu lampu. Jadi itu saja yang saya sampaikan, itu saja yang saya dapat presentasikan. Sekian dan terima kasih. Oh ya lupa, ada bagian terakhir itu PES, auto rotasi. Salah borak lagi. Pada rotasi saat ini off, jika aku tekan lagi maka on, maka otomatis berputar dan mengubah nilai yang tadinya false menjadi true. Begitu juga sebaliknya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.